santet itu ada, tapi jangan urusan kehidupan dengan santet. Santet itu ada radarnya. Kalau Anda semakin percaya, masuk itu nanti. Apa yang berdukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kafirlah dia. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Pertama asyirku, yang kedua as-sihru, sihir berdukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini nama Ustadz Ujang Bustami lagi rame dalam perbincangan warganet. Sudah tak asing lagi pengasuh padepokan anti galau ini melakukan aksi basmi dukun santet. Dengan tekad kuat dan ilmu yang mumpuni, Ustadz Ujang berani mendatangi para dukun-dukun santet dan mengajak ke jalan yang benar. Acara untuk menghancurkan usaha orang itu bisa banyak. Ya mau apa saja. Saya mah juga tak kabur namanya. Oh nggak bisa, tak kabur. Banyak yang datang. Yang orang kan udah terbukti. Nggak boleh lah, kan kita nyawa juga kan milik Allah. Di sisi lain, masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang status orang yang mati karena disantet, serta bagaimana cara agar kita terhindar dan selamat dari santet. Pertanyaan tersebut membuat dua dai kondang ini angkat suara, Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Santet merupakan sebagian dari hal gaib yang sangat mengerikan dan wajib kita yakini adanya. Percaya atau tidak, ilmu santet di Indonesia saat ini masih sering digunakan oleh sebagian orang untuk mencelakai orang lain secara jarak jauh. Santet seringkali digunakan oleh seorang untuk membalas dendam sakit hatinya atau bahkan memenangi sebuah persaingan dalam pekerjaan. Ilmu hitam ini biasanya diaplikasikan dengan berbagai macam media seperti boneka atau sebuah foto. Biasanya orang yang terkena santet akan menderita selama hidupnya, bahkan akan berakhir hingga kematian. Namun, kini para dukun santet mulai berkurang dengan adanya aksi para praktisi yang langsung datang ke lokasi dukun dan mengajak pada jalan yang benar. Di antaranya adalah Ustadz Ujang Bustami. Hampir tiap malam beliau mendatangi dukun santet dan ditayangkan di channel YouTube pribadinya, Kang Ujang Bustami Cirebon. Ketika aksi Ustadz Ujang diketahui oleh sekelompok dukun, banyak dari mereka yang tak terima dan geram dengan adanya Ustadz Ujang. Bahkan di antara mereka rela datang dari luar Jawa untuk adu ilmu batin dengan Ustadz Ujang. Tangannya kayak gini loh, punya ilmu apa lah, kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah aksi Ustadz Ujang Bustami membasmi dukun santet viral, muncullah pertanyaan masyarakat, bagaimana status orang yang meninggal karena disantet dan bagaimana cara kita agar aman dan terhindar dari santet. Menyikapi pertanyaan masyarakat tersebut, Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya memberi tanggapan seperti berikut ini. Jika orang yang meninggal karena diguna-guna oleh orang lain, apakah mati syahid? Mati syahid. Orang yang kena santet mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini disantet kena busung, perut itu berisi air, sudah dikeluarkan berisi lagi, disantet orang, meninggal dunia. Penyakit hitam ada, yang namanya santet itu ada,
Tapi jangan urusan kehidupan dengan santet-santet. Santet itu ada radarnya. Kalau Anda semakin percaya, masuk itu nanti. Sudahlah, cuek saja, banyak zikir kepada Allah. Berisi air, sudah dikeluarkan, berisi lagi, disantet orang, meninggal dunia. Ketika setelah meninggal, entah bagaimana ceritanya, kubur ini mesti dipindah. Termasuk kubur ini dipindah. Begitu digali, utuh. Allah mau menunjukkan tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati fisabilillah itu mati, bal ahya. Mereka hidup walakin la tashurun. Itu yang cerita itu langsung yang menengok. Saya tengok Ustaz Somad tak hancur. Karena dulu sebelum meninggal dalam keadaan disantet perutnya, disihir orang. Biasanya kalau orang mau nyantet kasih pengaruh, awas lo ya, jangan deket-deket ini. Nah. Jadi kadang-kadang dipengaruhi dulu. Kalau ada santet, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Atau di saat tidak tidur kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditambah ayat kursi, aman, tidak usah takut dengan urusan santet. Kalau masih takut urusan santet, pasti karena orang ini sering nonton sinetron, dia berpercaya dengan komat kamitnya dukun di sinetron. Ada dukun itu yang pakai jin, ada juga dukun itu yang pesulap. Ikut Deddy Corbuzier. Malam-malam itu rumah siapa? Rumah Janu. Tolong kau tanam dulu ayam hitam di rumah dia. Malam-malam masuk anak buahnya, gali ayam hitam, besok baru tolong gali di sana. Kan ada kan? Itu dia tak pakai jin. Anak muridnya disuruhin duluan. Sama macam Dimas Kanjeng, tolong bawakan satu peti duit ke rumah Janu. Besok malam tengok ada kan? Itu dia tak pakai jin. Orang aja bodoh ponga. Lebih percayalah kepada Nabi Muhammad. Sudahlah, jangan mikir itu santet. Ada Nabi Muhammad kena sihir, tapi tidak akan banyak pengaruhnya. Lewat saja itu nanti. Kaget barangkali begini. Kenapa kau masuk? Gimana tidak masuk? Kau pikirin sampai kau pergi ke dukun juga. Nah, yang kedua pakai jin. Dia berkawan dengan jin, dipukulnya lantai. Apamu yang hilang? SIM saya hilang. SIM hilang, iya. Muncul SIM. Nah, tengok, siapa yang bawa? Jin. Ada dalam surat Al-Jin, juz 29. Fariqum minal annahu rijalun minal insi. Ada sekelompok manusia ya'udzuuna bi rijalin minal jinni, minta perlindungan jin, fazaduhum rahaqa. Bukan dukun, kiai dukun sama. Datang ke kiai ngasih doa, yuk zikir bersama itu, Masya Allah. Ada orang aneh-aneh datang ke tempat kami minta untuk obat santet. Memangnya kamu kena santet? Iya, saya disantet. Mana santetnya? Saya itu pusing ya. Kamu pikirin terus, masuk ke masjid, hati tenang nanti. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dulu mbahnya, kakeknya ada hubungan dengan jin, sekarang jinnya datang, minta mandikan keris, minta bawakan air 7 sumur, minta itu, minta ini, minta ayam hitam, minta telur angsa, segala macam, jangan penuhi. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca surat, baca doa, lama-lama dia tak tahan, dia pun pindah. Dia cari yang lain, dia cari majikan baru. Ustadz Ujang Bustami baru-baru ini mendadak viral dengan konten video di YouTube-nya mendatangi dukun-dukun santet yang banyak ditonton hingga berjuta-juta viewer. Ustadz Ujang Bustami adalah pengasuh Padepokan Anti Galau yang bertempat di Cirebon. Ustadz Ujang Bustami mengaku bahwa dirinya seorang santri dari berbagai pesantren di tanah air. Beliau mondok selama 17 tahun, bahkan kerap puasa semenjak mondok di pesantren. Di balik wabah global COVID-19, beliau meraih keberkahan. Ustadz Ujang disebut salah satu yang berhasil memanfaatkannya. Sejak awal wabah COVID-19 melanda, beliau lebih aktif di media sosial untuk menjalankan syiar dakwah dan membasmi kemusyrikan. Dakwah anti mainstream dilakukan oleh beliau lalu diposting di akun YouTube Kang Ujang Bustami Cirebon itu mendapatkan respon bagus dari warganet. Setiap malam beliau semangat menjalani dakwah yang ditayangkan live streaming di channel YouTube-nya. Beliau mendatangi praktisi paranormal bahkan dukun santet yang ada di berbagai wilayah baik di Cirebon maupun di luar Cirebon. Dengan cara tersebut, beliau banyak disukai oleh warganet, bahkan subscriber beliau sangat melesat dalam waktu 5 bulan. Beliau mendapatkan 2,5 juta subscriber. Kontennya pun beragam, dari mulai diskusi, dialog hangat,
yang diselingi dengan candaan khas Ustadz Ujang dengan jargon kampret setan belek, dan menganjurkan kita untuk selalu memperbaiki sholat dan memperbanyak sholawat. Namun, ada pula yang kemudian berujung ricuh sampai aksi adu ilmu kebatinan yang membuat para warganet sampai menahan nafas penuh ketegangan. Apa? Oh, saya kasih tahu kekuatan Allah. Oh, rakyat ngomong apa? Kita menang baik. Kita doakan semoga guru, keluarga, dan kerabat kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Demikian ulasan kami, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalam.